podcast kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Beliau itu sebenarnya salah satu idola saya yang sebenarnya kita belum pernah ketemu ya Mbak ya. Karena pada saat beliau lulus, saya baru masuk sepertinya, atau beliau lulus 1 tahun berlalu, saya baru masuk sepertinya, seperti itu. Tapi kok saya bisa kenal beliau karena beberapa kali di acara yang sama beliau itu menjadi pemateri saya. Saya mendengarkan ceritanya, saya mengetahui ceritanya, kemudian saya mengetahui pencapaiannya. Saya merasa, wah ini orang hebat sekali, seperti itu. Masya Allah. Oke, mungkin langsung aja saya persilahkan buat Mbak Anin untuk perkenalan diri. Oh iya. Oke. Nama saya Anindita, namanya panjang sekali nih. Iya Mbak. Anindita dan Puspa Dwi Ainingrum. Disingkat PDA. Iya, PDA. Biasa dipanggil Anin. Oke. Saya dulu juga mahasiswa IAIN Salatiga jurusan Perbankan Syariah, angkatan tahun 2016. Kemudian tahun 2020 saya lanjut studi pasca sarjana ekonomi syariah di IAIN Salatiga juga. Alhamdulillah tahun ini awal tahun kemarin saya sudah selesai nih. Oh, sudah selesai. Tinggal nunggu waktu aja gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita bertahap aja ya Mbak, satu-satu. Mungkin bisa diawali dari mulai awal Mbak Anin masuk kampus itu ceritanya seperti apa, kemudian cara Mbak Anin pertama kali ikut lomba di kampus itu seperti apa Mbak? Oh, oke. Dulu saya masuk 2016 ya. 2016? Masuk 2016. Itu udah IAIN ya Mbak? Udah IAIN. Masuk 2016 itu di semester 1 memang ini ya, saya itu orang yang punya planning gitu. Iya. Pengen punya sesuatu yang berbeda dari teman-teman yang lain gitu. Semester 1 saya punya planning gini. Saya harus IP-nya kumlot gitu. Receh banget tuh. Biasanya buat maba-maba itu Mbak. Itu receh banget. IP-nya kumlot gitu. Dan saya harus lomba nih gitu. Karena memang dulu waktu sekolah saya sering tuh lomba. Cuman lombanya kan otomatis berbeda dari lomba waktu zaman sekolah kan gitu. Lomba akhirnya saya sering cari info-info lomba gitu kan, untuk yang taraf mahasiswa itu lombanya apa sih gitu. Biasanya kan dinulis di apa gitu. Cuman saya tertarik nih di debat. Awal kali pertama lomba itu memang di debat. Jadi di lomba debat itu benar-benar kayak ini tantangan gitu. Tantangan buat saya karena saya itu secara speaking waktu itu kurang banget gitu. Dan di debat ini kan bisa melatih nih gitu. Dulu kayak orang yang nulis itu belum tentu bisa berbicara gitu. Berbicara presentasi aja lah katakanlah, waktu presentasi di depan beberapa mahasiswa, ada satu dosen tok gitu kan. Itu kayak grogi banget gitu. Kita udah belajar, udah apa, pas waktu presentasi lupa. Ngomongnya grogi gitu. Akhirnya kan punya tantangan tuh di situ. Lomba, aku pengen nih lomba debat gitu. Lomba debat, akhirnya aku lomba debat. Pertama kali lomba itu langsung nih lomba debat nasional. Jadi waktu pertama kali itu udah tingkat nasional seperti Mbak? Tapi itu kan melalui beberapa tahap. Tahapannya biasanya administrasi dulu. Administrasi selesai baru nanti ada penulisan esai gitu. Nulis nih, kalau nulis bisa nih. Biasa banget kan gitu kan. Waktu nulis ini setelah nanti seleksi nulis biasanya 10 besar nih. 10 besar baru kita bisa berangkat ke lokasi lombanya, kita baru mulai debat gitu. Nah, disitulah 10 besar saya masuk. Pertama kali itu masuk langsung ikut lomba. Untuk sebuah lomba nasional dan pertama kali itu masuk. Sempat kepikiran nggak sih Mbak bakal insecure? Jelas. Pasti biasanya kalau kita lomba pertama itu yang penting pengalaman ya Mbak? Waktu itu nggak kepikiran itu, masih maba banget, pikirannya masih cetek banget. Kayak coba-coba, aji mumpung nih ya, coba-coba gitu. Ternyata waktu coba-coba keterima nih gitu. Waktu sampai sana ngeliat nih lawannya ya kan. Aduh, kok lawannya keren-keren banget. Dari mana tuh Mbak pada saat itu? Ada kampus-kampus, nggak apa-apa yang disebutin. Ada kampus dari UGM, UNY, Undip yang deket-deket sini ya. Terus ada dari UI, ITB, IPB, dari mana lagi ya? Pokoknya kampus-kampus besar di Indonesia. Besar lah, kampus-kampus ternama. Dan yang kayak Islam gitu. Cuman saya tahu gitu. Cuman iya. Jadi ditanya sama orang, dari mana? IAIN Salatiga. Di mana?
bagus banget. Jam Jadi terbangnya udah iya. tinggi banget ya, Jadi saya waktu itu pengalaman pertama, mereka udah pengalaman kesekian iya betul. kesekian gitu. Jadi insecure-nya banget. Oke. Di sana akhirnya kan kayak udah nggak menang nggak apa-apa gitu. Ya udah gitu. Ketemu mereka itu jadi salah satu tujuan. Ketemu teman-teman baru yang pengalamannya udah lebih dari aku itu jadi salah satu tujuan. Karena mereka itu kebanyakan ya yang orang yang tak temuin itu mereka orangnya pinter tapi baik gitu. Jadi mereka mau sharing gitu. Ini loh gini. Waktu misal katakanlah kita lagi latihan ya, waktu latihan kita lagi briefing lagi latihan gitu. Kita nggak segan-segan nih kayak latihan satu sama lain. Satu sama lain kita latihan terus mereka juga ini loh bagusnya kamu kalau ngomong gini nih harusnya ada penekanan nih harusnya begini. Jadi mereka ngajarin kasih tahu. Iya. Padahal itu lawan. Kayak gitu. Iya. Baik mereka. Berarti dikasih tips sama mereka ya mbak ya? Iya. Biasanya aku sendiri pernah ikut lomba tuh malah kita diem-dieman Lawan nih. Atau tuh malah kadang ya aku sendiri kalau lomba kemarin pernah ikut lomba kita di dalam satu ruangan yang sama tuh kadang dari pihak lawan ngomong bahasa Inggris supaya ngejaga mental kita. Jadi kita yang dengar mereka ngomong bahasa Inggris takut seperti itu biasanya. Tapi ini Mbak Anin punya experience bahwa dari lawannya itu mau membantu seperti itu. Itu banyak tuh kayak gitu. Ya memang ada sih beberapa orang yang kayak gitu karena lawan nih gitu. Maksud strateginya memang seperti ini. Iya, cuma memang ya udah gitu kita ngobrol asik aja gitu. Kemudian kalau untuk tantangannya sendiri Mbak, pas awal mula lomba, berarti lomba debat ini pertama kali Mbak Anin ikut di kampus ini toh Mbak? Di zaman-zaman SMA itu belum pernah sama sekali. Berarti tantangannya itu seperti apa Mbak? Jelas pengalaman belum ada ya. Iya. Jadi kayak ini hal baru nih, bener-bener hal baru yang aku nggak tahu apa-apa beneran. Aku dulu waktu mau lomba aja banyak nih yang bilang ini coba lihat deh di YouTube gini caranya gini. Aku malah nggak mau gitu. Karena kalau lihat menurutku ya waktu itu karena aku lihat di YouTube ini nanti gimana ya ini aku belum sehebat itu gitu. Ya udahlah gitu. Jadi bener-bener kesannya tuh ya udah lillahi ta'ala aja gitu. Aku nggak punya bekal apa-apa dengan cara sendiri. Iya, yang penting aku punya ini nih, punya pengetahuan nih, punya ilmu nih. Aku bisa menguasai emosinya. Udah gitu aja. Jadi pertama kayak bener-bener aku orang yang nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa, tapi mau mencoba. Udah tantangannya ya ini di lomba ini gitu. Selanjutnya kan barulah tertata. Karena itu bener-bener kita nyoba ya namanya. Ya dari first impression lah Mbak pertama-tama seperti itu. Kemudian kalau untuk kegagalan pertama Mbak Anin selama di kampus selama mengikuti lomba itu? Kegagalan ini jalanku itu biasanya orang itu kan gagal dulu baru sukses gitu ya katakanlah gitu. Kalau aku enggak nih pertama kali itu ya aku bisa mengatakan ini baik bukan gagal karena pertama kali lomba langsung juara harapan kan gitu. Jadi bener-bener kayak ini bener-bener first time nih gitu. First time tapi aku juara harapan gitu kan. Habis itu berlanjut lagi. Walaupun pasti cuma juara 3, juara harapan. Belum pernah tuh juara 1, juara 2 gitu belum pernah tuh. Iya, jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi setelah di tengah-tengah nih hampir menuju puncak gitu. Hampir aku ngerasa kayak aku udah bisa nih gitu. Ketika aku merasa seperti itu malah aku gagal deh gitu. Jadi malah ketika aku merasa bisa, disitulah letak kegagalanku. Jadi bener-bener iya ya kita nggak boleh sombong. Iya betul. Kebiasaan manusia ya. Kalau kita udah merasa kita bisa, kita merasa sukses, kita udah merasa sudah mencapai di titik yang kita mau gitu. Biasanya kita lupa siapa sih yang membawa terlalu kita percaya diri ya Mbak? Itu akhirnya di situ tuh aku dijatuhin ya. Tapi akhirnya nggak kecewa, cuman kayak memang evaluasi diri aja. Jadi setelah Mbak Anin merasa terlalu pede dan ternyata gagal, apa yang Mbak Anin lakukan setelah itu? Evaluasi diri dulu. Evaluasi diri tetap itu. Jadi setiap kali ini nggak cuman di perlombaan ya. Kita bicara soal kehidupan. Setiap hari itu aku punya kebiasaan setiap mau tidur aku selalu mengevaluasi diri. Hari ini aku udah ngapain ya? Apa yang hari ini tak lakuin? Kemudian aku udah bermanfaat nggak ya hari ini gitu. Terus ini harusnya ada planning ini nih, tapi ini belum tercapai.
tadi kok nggak tercapai gitu. Itu sama halnya tak terapin ketika aku lomba gitu. Ketika aku lomba, apa ya yang tadi membuat aku nggak menang gitu, apa yang tadi kesalahan apa ya gitu. Jadi tak evaluasi dulu nih, tak introspeksi diri kan. Itu penting banget karena kan kita kadang ya itu lupa diri kan, sombong itu tadi. Sudah merasa puas ya, ya. akhirnya kita evaluasi dulu. Setelah evaluasi kita perbaiki. Oh ternyata nggak boleh nih seperti ini, begini gitu. Sederhana banget sebenarnya. Oke, tapi ya Mbak, kan Mbak Anin ini berarti bisa dibilang ketika sudah lomba pertama itu kan harapan satu ya Mbak ya. Kemudian rutin lagi ikut-ikut lomba lagi. Kemudian dari Mbak Anin ikut lomba itu, apakah Mbak Anin merasa kayak nyaman dengan lomba di situ-situ aja, kayak misal di Indonesia, atau Mbak Anin mungkin ada keinginan untuk lebih tinggi? Karena yang kita tahu kan kampus kita kan kampus kota kecil. Sampai luar negeri itu kayak orang bilang tuh jangan mimpi. Seperti itulah Mbak ya. Iya. Oke. Jadi waktu itu gini, semester 1 seperti yang tadi bilang ya, aku pengen punya IP 3,5. Ya, IP 3,5, aktif di organisasi, kemudian pengen lomba gitu kan. Semester 2 nih naik level. IP-nya 3,6 gitu kan. IP-nya 3,6. Terus lombanya udah nggak tingkat regional tapi tingkat nasional. Tingkat nasional. Terus kemudian yang tadinya nggak mengharapkan juara, ini bagaimana nih caranya bisa juara nih, gitu. Nanti di semester 3 naik lagi tuh, sampai akhirnya udah di tingkatan nasional udah kan, kayak udah nih kayaknya cukup nih, enough, kita ganti naik level lagi. Aku pengen lomba internasional. Keinginan untuk ikut lomba internasional itu sejak semester 3. Oh, semester 3 berarti udah mulai kepikiran untuk lomba sampai luar negeri Mbak? Iya. Jadi bukan lombanya sebenarnya ya. Jadi dulu tuh saya punya cita-cita gini. Saya pengen keliling ke Indonesia dengan gratis. Setelah selesai ya keliling Indonesia dengan gratis itu dengan lomba. Iya kan? Betul. Dengan lomba. Terus setelah ini waktu naik level gitu, ya aku bilangnya gini, aku pengen ke luar negeri nih. Tapi ya gratis. Aku nggak mau ngeluarin uang gitu kan. Akhirnya belajar itu persiapannya dari semester 3 ya. Persiapan karena aku sadar gini, lomba ke luar negeri itu butuh komunikasi yang baik, bahasa. Jadi yang tak persiapan di situ adalah bahasa skillnya. Karena bahasa itu ketika kita lama udah nggak gunain gitu, kita luntur gitu ya. Betul. Dan kita di kampus itu tadi yang mana kita itu nggak punya tuh kebiasaan untuk sehari-harinya kita pakai bahasa asing ya. Itu kita kan jarang, sesuatu yang jarang sekali. Makanya itu di situ tuh persiapannya di situ. Kita asah ya kan, dari semester 3 coba nih cari info-info. Tapi sebelum ke sana, sebelum sembari ke luar negeri nih, aku tetap masih di tingkatan nasional tapi dengan lomba yang berbeda. Gitu. Jadi lombanya yang pertamanya lomba debat, akhirnya yang kedua itu lomba LKTI nih. Penulisan karya ilmiah kan. Yang tadinya ya makalah itu kan termasuk karya ilmiah. Proposal kan termasuk karya ilmiah. Cuman kayak naik level nih, harusnya nulis jurnal apa kayak gitu. Nulis sampai akhirnya ada satu momen karena suka nulis ini, saya dikontrak di suatu kampus itu untuk mengikuti penelitian di kampus itu. Kontraknya itu 1 tahun. Jadi kalau untuk kontrak penelitian itu kayak kita ikut join bukan gitu sih Mbak? Oke. 1 tahun tuh, selama 1 tahun di kampus itu, dengan waktu itu bener-bener joinnya sama dosen gitu. Dosen kampus itu malah bukan di kampus kita sendiri, betul. Malah di kampus orang gitu kan. Join sama beliau-beliau itu orang-orang hebat, diajarin tuh olah data. Caranya kamu ini nih dapat data yang baik tuh seperti ini. Caranya kamu bikin latar belakang tuh seperti ini. Ini nih dapat tuh kan ilmunya, ilmu diterapin di lomba-lomba itu kan. Saya lomba gitu. Lomba LKTI selesai dari sana baru beralih lagi lombanya karena kita anak ekonomi gitu kan. Pengen nih punya usaha gitu. Kalau punya usaha kan dulu saya juga beberapa kali punya usaha kan. Pengen punya usaha, tapi kan kalau di
itu ada langkah-langkahnya nih, ada plannya dulu Iya. kan. Akhirnya Betul. iseng nih, oh ada nggak ya lomba bisnis plan gitu. Oh, bisnis plan berarti. Iya. Oke. Habis itu oh ada nih lomba gini, coba Iya. gitu. Coba. Itu di semester? Itu mulai semester 5. Oke, semester 5 baru mulai bisnis plan berarti. Iya. Ya, Mbak? Oke. Itu di semester 5 mulai bisnis plan. Hmm. Terus coba cari info-info lagi yang di luar negeri tuh. Ini ceritanya sedikit sedikit sedih tuh. Oh iya, Mbak. Iya, karena setiap kali cari info kita coba submit, kita coba seleksi, itu kan seleksinya lebih ini ya, seleksinya lebih ketat Oke. daripada lomba biasa gitu Iya. kan. Yang tadinya biasanya seleksi cuma 3 kali, itu bisa sampai 5 kali tuh. Dan kalau lombanya internasional itu kan ada tingkatannya tuh, nanti se-Asia kah, se-apakah gitu kan. Oke. Ketika lomba pernah Asia Tenggara. Oke. Asia Tenggara itu kan cuma beberapa negara nih. Iya. Tapi satu negara itu kan besar tuh. Iya, betul. Nggak mungkin yang ikut cuma 1 orang Iya. gitu. Pasti banyak orang hebat lainnya di negara Nah, itu. jadi yang ikut itu pasti lebih dari 500 peserta. Dan yang dipanggil itu biasanya nggak kurang lah dari 100 gitu. Jadi satu event itu bisa sampai 500 Lebih kadang. Kadang sampai ada ribuan. Oke. Jadi memang benar-benar wah itu effort banget tuh, ini gimana nih gitu. Iya. Akhirnya kan kita belajar kan, karena punya kemauan tadi. Kalau Iya. misal kita nggak punya kemauan, kayaknya nggak sampai kayak gitu. Iya, betul. Kita ada kemauan di sana, sampai akhirnya kita setiap ada info apa kita submit, kita coba. Ya nanti ada tuh yang seleksi sampai seleksi kedua kita gagal. Oh iya. Kan seleksinya 5 kali ini rata-rata, Ya, betul. 5 kali, baru sampai ketiga gagal, sampai keempat gagal, sampai akhirnya yang submit aku ada total banyak kalau submit ya. Iya. Tapi yang benar-benar diterima itu kita bisa masuk sampai kita datang ke negaranya mereka itu 5 kali. 5 kali di 5 kali perlombaan ini. Iya. Yang bisa saya berangkat itu cuma 1 kali. Jadi yang 4 ini terbuang istilahnya. Buang sia-sia. Oke. Itu sedih sih. Iya, Karena kan kita seleksinya berbulan-bulan gitu. Iya. 5 kali nih, 5 kali tahapan gitu Iya. kan. Sampai akhirnya kita bisa mengalahkan beratus-ratus orang Peserta gitu kan. lainnya. Kok gak jadi berangkat itu juga agak sedikit gitu. Iya. Yang keempat kalinya benar-benar saya sudah berada di titik nyerah. Kayaknya memang nggak bisa nih berangkat gitu. Ya udahlah gitu. Akhirnya dengan kesempatan yang keempat kalinya ini udah nggak punya pikiran lagi karena fokusnya udah lain. Iya. Pengen lulus cepat. Iya, betul. Udahlah nggak usah gitu. Nanti tak pindah planningnya. Nanti aku ke luar negerinya lanjut studi aja. Ya, atau kerja mungkin. Iya. Ya. Gitu. Jadi udah nggak lomba aja gitu kan. Oke. Diganti tuh planningnya. Iya. Sekitar 1 bulan kemudian dapat email ternyata ini submitnya tuh aku juga lupa udah kapan gitu kan. Iya. Submitnya udah berbulan-bulan yang lalu gitu. Itu dapat 60 besar tuh. 60 besar dan akhirnya itu diusahakan untuk berangkat. Berarti itu kelima kalinya kan. Oke, berarti 5 kalinya. Kelima kalinya itu barulah berangkat. Berangkat itu ya nggak punya ekspektasi apa-apa. Oke. Karena itu se-Asia dan pesertanya banyak banget. Oke, dan sebelumnya sempat nyerah ya Mbak karena kayak udah mau ditinggal lah. Iya. Oke. Itu awal tahun kan kita tahun. waktu posisinya liburan nih mahasiswa. Iya, betul. Jadi ya udah gitu, nggak punya ekspektasi apa-apa. Jadi berangkat itu ya udah berangkat dengan tangan kosong. Cuman memang ada persiapan, cuman sedikit mepet banget itu. Beberapa orang juga membantu waktu itu. Ada yang dosen kita kan membantu, ada yang membantu kayak ayo kita belajar nih, belajar speaking biar makin fasih nih besok untuk mengatasi kegrogian. Oh iya, jadi gitu. otomatis saat nanti sampai di tempat lokasi kita menggunakan bahasa asing gitu ya Mbak? Jelas. Kan kita se-Asia tuh. Iya. Ketemu itu ada 60 peserta. Oke. Itu ada yang dari Jepang, dari India, Oke. Vietnam, Filipina, Singapura, Iya. dan juga Brunei ada Oke. gitu. Dan Indonesia ya udah gitu. Oke. Ketika ditanya dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indonesia. Wah, ditanya tuh kampusnya apa gitu. IAIN Salatiga.
Masih belum universitas ya Mbak, kita masih institut saat itu. Masih IAIN gitu. Jadi itu tapi yang lain ya, yang lain kan pakai jas alma maternya bagus-bagus tuh. Kita alma maternya nyolok kan. Iya, Orang hijau gitu. Kadang orang sampai kayak itu di mana ya gitu. Masya Allah, pokoknya di situ tuh waktunya Masya Allah banget. Kayaknya kita lupa ya Mbak. Negara yang kita bahas itu saat itu lombanya di mana Mbak saat itu? Di Malaysia. Oh oke, berarti saat itu lomba internasionalnya ada di Malaysia. Oke, berarti ketika udah sampai Malaysia, berkenalan dengan banyak orang dari sana, dari berbagai luar negara seperti itu. Kemudian apa sih Mbak konflik dan perjuangan selama lomba di luar negeri itu seperti apa? Ini konfliknya banyak. Oke, konfliknya banyak nih. Saat Mbak Anin ke Malaysia itu apakah mahasiswa aja atau ada pendamping Mbak? Mahasiswa aja. Oh, jadi benar-benar konfliknya banyak tuh. Oke. Uang pas-pasan ya. Oke. Uang pas-pasan. Terus ini kayak ya kita ini kan mahasiswa yang nggak tahu kanan kiri nih. Ini di negara orang nih. Begitu nyampe bandara, oh iya, ini kita tujuannya kemana nih? Oh, ke Kuala Lumpur gitu. Perjalanannya 1,5 jam. Dari bandara ke Kuala Lumpur. Naik Grab tuh. Naik Grab. Iya. Karena kita nggak tahu gitu kan, uangnya habis untuk naik Grab. Oh. Karena kan Rp1 3.500 tuh. Dikaliin aja, kalau misal kita punya uang 1 juta, cuma berapa ringgit kan gitu. Uangnya habis untuk naik Grab aja. Begitu sampai hotel, kita nggak tahu tuh. Ternyata di hotel harus deposit. Depositnya Rp100. Uangnya 3.500.000. 3.500 dikali Rp100. 350. Oke, 350 udah nih uangnya ditaruh kan di hotel. Kita nggak pakai untuk apa-apa. Terus kita beli paketan biar untuk komunikasi kan. Di sana paling murah tuh, eleng banget, 1,5 giga itu harganya sekitar berapa ya? Berapa puluh ringgit itu? Mahal banget. Iya, betul. Terus sampai di hotel kan, sampai di hotel kita aktifin handphone, lihat grup, ternyata yang tadinya lokasinya itu cuman berjarak beberapa gedung dari hotelku, itu dipindah dari Kuala Lumpur ke Cyberjaya. Perjalanannya seperti Salatiga Semarang, sekitar 1 jam berarti Mbak? Sekitar 1 jam. Dan itu ini gimana nih gitu kan, bingung kan, karena kita udah booking hotel yang mana hotel itu dekat dari tempat kita taruh gitu. deposit lah ya. Dengan uang yang pas-pasan tuh. Akhirnya bingung. Besok paginya kita berangkat. Uang nih tinggal dikit banget nih. Ternyata cukup. Uangnya itu hanya cukup untuk kita berangkat sampai ke Cyberjaya. Nah, sampai di acara kan, lihat dompet, uangnya udah habis gitu kan. Ini gimana ini, waktunya masih ada 6 hari lagi di situ gitu. Kita harus bolak-balik setiap hari kan gitu. Di situ ini gimana gitu. Untuk makan nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya ketika makan kan, ketika acara yang makan ya gimana caranya kan gitu. Udah yang penting kenyang gitu. Terus setiap kali ada coffee break nih, ini lucu nih. Setiap ada coffee break, orang-orang lainnya ketika coffee break yang ngambilnya cuma satu gitu. Aku ngambilnya kalau nggak 2, 3 gitu. Yang satunya taruh tas gitu kan. Taruh tas itu untuk nanti malam nih. Betul. Untuk nanti malam di hotel gitu. Ini gimana gitu kan. Terus waktu pulang kita bingung. Ini pulangnya gimana? Uangnya udah habis. Tinggal Rp10 nggak cukup. Terus aduh bingung gitu kan. Tapi ada aja tuh jalannya, ada aja. Alhamdulillahnya gitu. Nggak tahu kenapa kok ketemunya orang-orang baik aja. Setelah itu pernah juga nih, karena bener-bener uang udah habis kita selesai acara jam 4:30. Setengah jam itu kita cuma di depan gedung tuh. Ini kita pulangnya gimana ya gitu. Akhirnya kita nyoba jalan dari gedung. Jalan kaki nih, kita nyoba jalan kaki gitu. Dan di sana itu kan jalannya kayak kalau di Indonesia tuh kayak jalan tol gitu. Kayak jalan tol, jadi semuanya rapi gitu, nggak ada tuh pejalan kaki. Ini tuh lewatnya mana? Kita ngandelin Google Maps. Ya kan, kita ngandelin Google Maps untuk pejalan kaki. Otomatis tuh jalannya diputer-puterin ya kan. Pakai transportasi aja 1 jam. Itu saya jalan dari jam 5, start jam 5. Jam 11 malam baru sampai Twin Tower.
sekitar 5 sampai 6 jam, Mbak. Iya. Itu jalan kaki terus-terusan. Iya. Rasanya kayak ya Allah pengen nangis. Iya, betul. Karena ini di negara orang. Itu hari keberapa, Mbak, kira-kira, Mbak? Itu hari keberapa ya? Keempat kayaknya. Padahal masih ada 2 hari lagi. Iya Kak, kalau nggak keempat kelima. Oke. Dari Twin Tower ke hotel itu ya masih 45 menit lah. Oke. Berarti Sekitar jam 12 baru sampai hotel. benar-benar perjuangannya sampai segitunya ya, Mbak, ya? Iya, karena mau ngomong kalau uangnya habis juga malu kan Iya. gitu. Orang taunya kita senang nih. Hmm. Ini kayaknya baru ini ya. Maksudnya orang-orang kemarin taunya dari Malaysia ke Malaysia, Iya. udah pernah ke luar negeri seneng. Iya. Padahal aslinya di sana. Oke. Ini ceritanya ini. Untuk saat itu Mbak Anin berapa orang, Mbak? 2 orang. Jadi 2 orang perempuan semua Iya. jalan malam-malam di negeri orang. Iya. Ya Allah, begitu kayak bener-bener kayak orang. Bener-bener pengalaman yang nggak bakal bisa dilupain ya, Mbak? Jelas itu. Oke. Besoknya kan kita bingung lagi nih, besok saya ada acara nih. Dikasih tahu nih sama resepsionisnya, ini aja nanti naik kereta gitu kan, nanti naik kereta, tapi dari sininya kita naik bis percuma gitu. Jadi bis percuma itu bis gratis gitu kan, oke. tapi hanya untuk ke Kuala Lumpur nih. Ada red line sama blue line. Aku disuruh untuk naik yang blue line. Oke, gitu kan. Nah, karena malamnya itu tadi kita capek kan, terus capek, ngantuk gitu, dan itu kita harus berangkat pagi lagi. Di bis itu kita ketiduran. Oke. Di bis percuma itu tadi. Iya, Oke. di bis kita ketiduran dan itu kebablasan sampai di pemberhentian terakhir. Itu jamnya itu udah telat, Itu sekitar jam berapa itu, Mbak? pagi itu jam 7. Oke. Jam 7 kan masih gelap di sana. Masya Masya Allah banget, jadi kita udah cepet-cepet ya kan, keburu telat gitu, malah kita ketiduran di bis. Ya. Ketiduran di bis, mana pemberhentiannya sampai pemberhentian yang paling terakhir, paling pojok. Padahal kalau kita naik bis percuma itu kita sampai ke pemberhentian ke-5 atau ke-6 gitu. Itu pemberhentiannya itu ada belasan. Iya. Ya Allah. Jadi jauh sekali ya, Mbak? Jauh ya? banget. Oke. Kemudian akhirnya bagaimana, Mbak, untuk balik lagi? Lari lah. Kita naik bis lagi, setelah turun dari bis kita lari-lari, naik apa gitu. Jadi benar-benar ngejar waktu ya, meskipun telat gitu. Tapi masih diperbolehkan ketika sampai. Oke. Kemudian ketika sudah sampai di tempat untuk hari ke-5 atau hari ke-6, Kita kan ada 7 hari ya, 7 hari. Hari pertama itu kita semacam briefing tuh, tapi kita seperti diberitahu nih peraturannya apa, bagaimana, kemudian apa yang nanti harus dipresentasikan, kemudian ya seperti itulah. seperti TM lah ya, Mbak? Iya, tapi itu lebih formal acaranya. Jadi semacam diberi workshop gitu. Oke. Nah, 60 peserta kan, dari 60 ini kita dibagi menjadi 3 kelas. Jadi kita ada 3 kelas, satu kelasnya 20-20 nih. 20-20, dan 20-20 ini kan kita nanti presentasi masing-masing ada 3 juri satu kelasnya, 3 juri gitu. Jadi itu waktu kita presentasi itu nggak cukup untuk 1 hari gitu. Di hari berarti keempat dan kelima lah ya. Keempat kelima itu kita semacam diberi seminar kayak seminar gitu, tapi dari pematerinya yang Masya Allah gitu ya. Jadi pemateri itu dari pagi sampai sore, tapi kita nggak hanya sekedar diberi materi, kita diberi praktek juga. Jadi selama 2 hari itu, terus di hari terakhirnya baru pengumuman. Oke, kemudian berarti lomba sudah, perjuangan sudah, kemudian lomba sudah, kemudian ketika pada hari pengumuman, bisa diceritakan, Mbak, seperti apa saat itu? Pengumuman itu kita di aula yang besar banget ya. Terus aku cuman duduk itu nyender duduknya. Kayak udah capek ya, Mbak, ya? Emang udah capek banget. Posisinya udah capek banget karena kan di sana kita harus lari-larian, mikirin ini gimana untuk makan, ini gimana untuk transport. Masih belajar lagi. Iya, masih harus belajar, masih udah cuman nyender sama aku nggak butuh menang, udah gitu. Udah nggak butuh menang karena di sini pengalaman yang tak dapat di sini tuh Masya Allah banget. Sudah cukup lah istilahnya ya, Mbak. Udah cukup banget gitu. Udah nyender, sempet nih diajak ngobrol sama temanku yang dari Filipina gitu. Dia excited banget, kayak dia memang baru pertama kali ya nih lomba ini, tapi dia itu udah posisinya
ngobrol-ngobrol santai setelah makan siang kan. Terus semua orang tuh excited, kayak ini cuma aku yang enggak gitu kan. Karena aku kayak enggak, udah itu paling enggak menang gitu. Orang yang di sini tuh keren-keren gitu kan. Betul. Jadi udah cuma duduk nyender sambil ngelihat orang-orang aja, sambil kayak terkagum-kagum ngelihat orang-orang gitu kan. Pengumuman tuh, tapi acaranya molor. Acaranya molor, akhirnya itu kan ada juaranya, itu juara 1 sampai 10. Berarti dari 60 yang finalis cuma diambil 10 terbaik aja. Ya. Nah, pengumuman itu tuh cepet-cepet. Pengumumannya cepet-cepet. Terus abis itu yang lain, peserta yang lain yang nggak menang gitu, suruh ambil sertifikat di depan gitu sama panitia. Termasuknya aku kan, karena nggak dipanggil namanya. Ya udah nih ambil. Ini atas nama Anindita dari Indonesia kan gitu. Ambil nih, dapat map gitu kan, dapat map. Terus dihubungi nih dari pihak kampus kan, dari pihak kampus Salatiga nih. Ini ya saya nggak foto katanya. Kamu foto ya di sana, nanti dikirim ke saya. Iya Pak gitu kan. Foto nih, minta tolong sama temenku yang India, minta tolong ya difotoin. Fotonya bawa sertifikat. Sertifikatnya itu ada 2. Aku nggak baca nih karena memang udah capek banget gitu. Nggak baca, tak bawa. Terus gini, fotonya pegang 2 sertifikat gini. Selesai foto dia gini, kok kamu dapat 2 sertifikatnya? Sertifikat saya cuma 1 gitu. Dia protes nih ke panitia. Ini gimana kok ini peserta dari Indonesia dapat 2 sertifikat gitu. Setelah dikasih pengertian, ternyata karena waktunya nggak cukup nih gitu. Peserta yang dari Indonesia top of finalis. Jadi sebenarnya itu menang dapat juara seperti itu Mbak. Cuman karena tadi waktunya sudah molor, kemudian jadi top of finalis gitu. Jadi ada 2 peserta, sertifikat. Satunya sertifikat peserta, yang satunya sertifikat top of finalis. Gitu. Itu ternyata top of finalis itu kalau kita biasanya itu juara favorit. Enggak termasuk juara 1 sampai 10, enggak, tapi juara favorit. Di luar juara 1 sampai 10 seperti itu. Kemudian setelah Mbak Anin yang tadinya nggak tahu ini sertifikat, karena mungkin emang berpikirnya ya udah emang dapatnya 2. Ternyata yang satunya ini juara favorit. Bagaimana Mbak saat itu Mbak? Bengong aja aku. Cuma bengong kayak nggak percaya gitu. Ini apa? Beneran? Akhirnya aku telepon Pak dosen kan. Pak, saya dapat 2 sertifikat gitu ya. Sertifikat apa? Ini video call nih. Ini sertifikat. Itu maksudnya apa? Coba tanyakan ke panitia gitu. Yang ini Pak, ini yang satu ini sertifikat peserta, yang ini sertifikat top of finalis. Top of finalis itu apa katanya? Top of finalis itu juara favorit. Masya Allah ya. Semua orang heboh. Akhirnya kan kayak, ya Pak, saya menang nih gitu. Saya juara favorit nih gitu. Akhirnya kan kayak yang tadinya capek gitu nggak jadi capek. Betul. Masya Allah, karena memang itu di luar ekspektasi banget. Karena aku udah nggak ngarepin tuh. Nggak ngarepin untuk menang. Bisa berangkat aja, alhamdulillah. Sudah ketemu orang-orang hebat aja, rasanya tuh sudah terbayarkan. Itu memang kayak momen itu kayak momen kayak orang bodoh banget kayak. Aku cuma bengong sama ngeliat ini tuh apa gitu. Gimana gitu. Terus akhirnya kan semua orang ngasih selamat ya gitu. Dari mana itu Mbak mendapatkan apresiasi atau ucapan selamat setelah mendapat penghargaan seperti itu? Otomatis jadi sesama peserta dulu. Sesama peserta. Terus waktu itu kan memang ada beberapa dosen yang membantu ya sebelum aku berangkat. Ada yang membantu untuk dibantu untuk belajar bahasa Inggrisnya, dibantu untuk cara berpikirnya secara ekonomi. Mungkin kayak dibantu pendalaman materinya seperti itu. Jadi benar-benar bahkan ada yang dosen yang membantu dari segi materi gitu. Jadi beliau itu sampai semacam kota amal kali. Ini seikhlasnya nih mahasiswa ini mau berangkat nih ke luar negeri sampai seperti itu. Jadi benar-benar kayak yang membantu tuh banyak banget pada saat itu. Ya berkat mereka semua saya bisa berangkat gitu. Jadi experience-nya seperti itu ya Mbak selama Mbak Anin lomba di luar negeri. Jadi untuk terakhirnya Mbak mungkin bisa closing statement. Bagaimana sih caranya kita supaya
tetap produktif dan bisa juga berprestasi. Karena untuk para mahasiswa baru biasanya masih bingung nih Mbak, gimana nih caranya membagi waktu, gimana caranya ketika ingin memulai lomba, kemudian juga bagaimana mengendalikan rasa takut untuk saat pertama kali, seperti itu Mbak. Kalau aku tuh simpel nih, jangan takut berbeda. Jangan takut berbeda dan jangan takut mimpi gitu. Bedanya tuh gini, biasanya mahasiswa nih, mahasiswa baru harus kesana kemari harus sama teman. Kalau aku enggak nih, sendiri aja bisa gitu. Beda maksudnya tuh cara kita. Kita kan jalan ini punya strategi nih nanti. Aku mau lulus kapan, ya kan? Aku selama proses kuliah ini harus ngapain? Aku dulu punya moto hidup nih, yang selalu tak bawa sampai kemarin itu gini, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan berharap untuk hari esok. Jadi aku selalu punya harapan tuh ke depannya. Aku harus begini, dan jangan lelah belajar gitu. Jangan merasa bisa kalau memang udah bisa gitu kan, karena semakin kita tahu gitu. Setahu ya, semakin kita tahu semakin kita bodoh. Semakin banyak ilmu kita, semakin kita merasa bodoh gitu. Jadi kadang kita ngerasa kayak aku tuh udah bisa nih, udah cukup gitu. Tapi ternyata setelah kita, katakanlah kita baca buku lagi nih, kita cari ilmu pengetahuan lagi, aku belum ada apa-apanya. Ternyata kita masih makin sadar kalau kita masih miskin ilmu. Belajar itu nggak harus kamu duduk di kampus ya kan, di bangku kuliah, nggak harus. Kamu belajar itu bisa dari mana aja. Ada kamu dari temanmu kamu bisa belajar, ya kan? Memahami mereka, saling memahami dari teman gitu, kemudian dari organisasi bisa, dari apapun gitu. Tinggal caranya kita. Kalau memang punya tujuan untuk punya prestasi di luar dari kuliah ya, entah itu prestasi akademik maupun non akademik, ya kita kembangkan dulu, dan kita usahakan. Karena nggak ada nih hasil yang nggak diusahakan tuh, kayaknya nggak ada gitu kan. Kita usahakan, minimal kita rajin tuh cari info banyak banget. Sekarang kan sosial media udah marak tuh, nggak kayak dulu kan. Sekarang di sosial media semua informasi itu ada. Lihat aja info beasiswa, info lomba di Instagram tuh banyak banget ya kan. Dan kamu mau lomba apapun di situ, kamu mau melangkah ke apapun di situ, itu ada. Tinggal cari aja tujuanmu di mana gitu. Kan mahasiswa ya, jangan lupa sama mahasiswanya kan gitu, sama tugasnya jadi mahasiswa. Dan hal yang paling penting menurutku selama aku kuliah gitu, itu jadi mahasiswa itu harus bisa nulis. Apapun itu nulis yang utama. Jadi memang sejak saya awal kuliah sampai hari ini saya selesai pasca sarjana ini, itu semuanya nulis, berawal dari nulis. Tulis apapun. Jadi dulu saya itu bukan penulis ya, bukan juga nulis makalah aja dulu, belajar kan gitu. Tapi saya selalu nulis nih, di HP ku itu penuh note. Apapun. Awalnya nulis itu karena saya pelupa. Jadi apapun tak tulis di note gitu kan. Ini harus begini gitu. Tapi kemudian keterusan. Dan dulu belajarnya tuh nulis formal dulu kan, jurnal ini. Barulah sampai akhirnya saya bisa nerbitin buku. Di buku terbitan itu saya kan beralih nulisnya novel. Dimana ini hal baru lagi, belajar lagi kan gitu, belajar lagi. Ya mungkin cukup itu sih. Jangan lupa ya, aku boleh ya promosi ya? Oke, silakan. Aku sepertinya bulan depan kayaknya itu nerbitin buku baru. Sekarang baru proses revisi dari penerbit. Semoga nanti dibeli untuk bahannya, semoga lancar. Kemudian setelah sudah terbit nanti bisa kita borong teman-teman. Boleh. Seperti itu, Jadi yang penting itu dari mahasiswa itu menulis ya Mbak. Dari yang biasanya itu cuma jadi hal kecil menjadi hal terbiasa begitu. Dibiasakan. Terima kasih kepada Mbak Anin. Terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa sekali bagi kita para mahasiswa, khususnya bagi para mahasiswa yang menonton yang ingin sekali atau mempunyai cita-cita seperti Mbak Anin, keluar negeri, lomba sampai keluar negeri seperti itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Mbak Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.